Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kanthi nyebut asmanipun Gusti Allah. Sipate Allah Ar-Rahman ingkang maha kasih sayang dumateng sedaya makhluk ana ing alam donya. Sipate Allah Ar-Rahim, kasih sayang Allah terhadap orang yang mukmin kelak di akhirat. Ayat 9 dari surat Az-Zumar ini asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya. Kalau itu hadis asbabul wurud, ning nek Al-Qur'an asbabun nuzul. Niku dieling-eling nggo nek tes ning Mekah men kelingan. Ibnu Umar radhiyallahu an menegaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu an yang rajin bangun malam untuk mendirikan sholat malam dan membaca Al-Quran. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ini coba nanti kalau ketemu lihat Ibnu Katsir halaman 65. Nih, maka Rasul mendapat perintah, "Qul," katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibadi wahai hambaku, alladzina amanu," orang-orang yang beriman, "ittaqau," takutlah, bertakwalah kalian, "Rabbakum," kepada Tuhan kalian, "lilladzina," bagi orang-orang ahsanu yang mereka berbuat baik, "fi hadid dunya," di dunia ini. Ini dikatakan orang-orang yang berbuat baik di dunia ini. Hadhihi dunya hasanah, suatu kebaikan. Wa ardullah, dan bumi Allah itu adalah wasi'atun, luas. Mula nek eneng kene tertekan ora iso ibadah, arep dakwah angel, bumi Allah itu luas. Melayu hijrah yang Sumatera, hijrah yang Papua. Sekarang medan dakwah Papua itu terbuka luas. Ning wis tuwa ora bakal teko kono. Innama yuwaffa, sesungguhnya hanyalah disempurnakan sapa as-sabiruna, orang-orang yang sabar. Apa sing disempurnake? Ajrohum, pahala mereka atas ketaatannya, bi ghairi hisabin, dengan tanpa perhitungan. Ini asbabun nuzul tadi sudah saya sampaikan. Sahabat Utsman itu lain dari yang lain. Orang yang paling kaya saat itu Utsman bin Affan. Sehingga banyak harta bendanya yang digunakan untuk menopang kegiatan Islam. Ini terkenal paling kaya saat itu. Paling muda Ali bin Abi Thalib, itu yang pendukung Rasul. Paling ganas, berani waktu masuk Islam Umar bin Khattab. Orang yang paling bijak saat itu Abu Bakar As-Siddiq. Maka dikelilingi luas seperti itu. Sehingga Rasul dengan senang hati atas perintah Allah, didukung dari berbagai macam, akhirnya alhamdulillah hanya dalam 23 tahun Islam bisa sampai seluruh dunia. Kalau saya juga bersyukur di Margosari ini, bersyukur, betul-betul bersyukur, orang gur lahir tapi lahir batin. Sehingga sarana bisa dicukupi. Kemudian dari segi
yang lain ini kompak. Saat ini baru di 2 hari kita nge-share adanya korban. Ini sudah ada 2 sapi, kemudian 3 orang yang ketiga. Ini nek ora didukung lah, ora iso. Mulane Rasul pun ngendika, artinya saja yang sudah saya share, nek waktu iki dalam keadaan longgar, ya, memungkinkan kurban atau khutbah, ya. Lam yudhoh ning kok ora gelem kurban, fala yakrobanna musolana, ojo pisan-pisan kowe nyedak tempat sholatku, berarti ora diakoni oleh Nabi. Ini termasuk orang yang kikir, jadi mampu ning kok ora gelem kurban. Lah ini fala yakrobanna, sampai ada nun taukid banna, jangan pisan-pisan kau mendekat tempat sholatku. Ini songko pentingnya kita itu nek ana perintah hubungan kepada Allah pasti diikuti dengan hubungan dengan sesama manusia. Ada perintah sholat diikuti zakat. Ada peristiwa yang menyenangkan Idul Fitri, ada perintah zakat fitrah. Ada peristiwa Idul Adha yang luar biasa, ini ada perintah untuk kurban. Jadi kita harus hablum minallah, hablum minannas. Ini tidak bisa dipisahkan. Sehingga di dalam Nasul Khibat itu dikatakan tidak ada sesuatu yang lebih atau bandingnya kalau orang itu sudah bisa untuk melaksanakan hablum minallah dan hablum minannas, sudah sempurna. Untuk itu nek awake kon sempurna yura, tapi dadanya kita berusaha untuk berbuat baik. Pun orang yang seperti itu berbuat baik di bumi ini, di dunia ini, maka kalau toh memang tidak bisa berbuat baik di suatu tempat, ardullahi wasi'ah, hijrahlah. Innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya hanyalah disempurnakan, dituhoni, disempurnakan sapa as-sabiruna bagi orang-orang yang sabar. Apane sing disempurnakan? Ajrohum, pahalanya bi khairi hisabin, tanpa ada batasnya. Qul, katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sesungguhnya aku Allah umirtu, telah diperintahkan. Saya ulangi, ini sesungguhnya aku Muhammad umirtu, aku telah diperintahkan an a'buda, untuk menyembah Allah Gusti Allah mukhlishon, dengan tulus ikhlas, lahu, kepadanyalah kepadanyalah ad-din, agama, ketaatan hanya kepada Allah. Tapi syaratnya diperintahkan harus tulus ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa umirtu, dan aku diperintahkan lian akuna, agar aku menjadi awalal muslimina, orang yang pertama dari orang-orang yang berserah diri. Orang-orang yang pertama, orang-orang yang muslim. Kalau agamanya namanya Islam, orangnya adalah muslim. Ini perintah lagi. Kul, katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sesungguhnya aku iku akhofu, takut, wedi, in asaitu, apabila aku maksiat, apabila aku mendurhakai Rabbi, Tuhanku. Itu diperintahkan kepada Rasul, enggaknya takut nek kowe mendurhakai Tuhanmu.
Maka disampaikan dalam ayat itu, nek terlanjur berbuat maksiat, terlanjur berarti ora sengaja ya. Nek terlanjur berbuat maksiat, sebaik-baiknya itu orang selalu terus bertobat kepada Allah. Kalau sampai terlanjur berbuat maksiat, cepat-cepatlah bertobat kepada Allah. Bahkan 2 hari yang lalu di dalam kitab Tangkikul Qaul, orang yang bertobat itu walaupun diulangi lagi terus tobat lagi, Allah akan menerima dan mengampuninya. Maka sampai ada walaitai asu, jangan kau putus asa. Senajan to dosamu itu sak untuke segoro, Allah akan mengampuninya. Karena apa? Allah Maha Pengampun. Nah, maka jangan sampai putus asa. Aku wis ngene ditampa ora insyaallah. Pada suatu riwayat, nah, ada seorang itu dosa itu luar biasa. Wis molimo wis dialakoni kabeh. Bahkan mateni wong itu sudah biasa. Sampai 99 mateni wong dihitung sampai 99. Akhirnya kok hatinya itu tidak enak, selalu berontak. Aku kok kepingin tobat. Wes gelo. Kemarin kan sudah dikatakan dalam Tangkul Qaul, an-nidam, gelo, menyesal itu adalah sebagian dari taubat. Nek ngrungokke kadang-kala ya melu-meluane ya saya takon nek wae merem tak terima. Ning si apik timbangane ora gitu ya. Wis merem-merem ora apa-apa Mas. Timbangane ora. Oh Pak ngantuk ora apa-apa. Nah ini akhirnya apa? Tanya kepada masyarakat, aku kok kepengin tobat. Tunjukkanlah kepadaku orang yang bisa untuk menuntun saya bertobat. Caranya bagaimana? Masyarakat itu sing dipandang malah orang yang abid. Abid itu ahli ibadah. Nah, akhirnya dia bercerita panjang lebar, ahli abid tadi, siapa yang mau menerima tobatmu? Dosamu sudah begitu menggunung, tidak akan diterima. Nesu dijawab ngono. Akhirnya abid tadi sing ngandani ditusuk mati juga 100. Mandang wis ngono, dhewene tetap bergejolak, kepengin bertobat. Nah, setelah itu ke tempat lain. Akhirnya ditunjukkan orang alim. Orang alim, tadi orang abid itu belum tentu wong ahli ibadah itu pinter, belum tentu. Orang alim. Karo alim, karo mengetahui ilmunya biasanya wong alim itu ya ahli ibadah. Nah, saya katakan ya, nah alim tenanan mesti ahli ibadah, ning abid belum tentu alim. Akhirnya dijawab oleh matur kabeh sejak awal sampai akhir diceritakan, ngono tak critake teko subuh pokok intinya aja. Nah, akhirnya ndang wis matur, kiai tadi ngadeg dilus-lus. Allah akan menerima tobat kalian. Walaupun dosamu sampai sauntuking segoro, Allah Maha Pengampun. Seneng. Nah, seneng. Mandang seneng, akhirnya kamu datanglah ke tempat sana. Di sana, kalau di sini kamu tobatmu tidak akan bertahan. Karena lingkungannya seperti akhirnya tobat di sana. Nah, kono sudah mengatakan tobat, sudah di syahadat ning kon pindah sebab nek kono ora bakal bertahan menurut kiai gitu. Akhirnya dia pindah, golek tempat yang ditujukan, belum sampai tempatnya sudah mendekati itu situ. Nah, artinya akhirnya dalam itu ada 2 macam. Jadi pada intinya akhirnya tobatnya sudah diterima oleh Allah walaupun dosanya besar banyak, dan akhirnya menurut riwayat itu karena sudah bertobat
kemarin saya katakan dengan berkali-kali, nek wis tobat itu dosane diampuni oleh Allah, padha karo kita masih baru lahir. Akhirnya karena tidak punya dosa juga akhirnya mlebu swarga. Ini maka dari itu walaupun dosa kita banyak jangan sengaja untuk berbuat dosa. Tapi juga ada ana Nasaul Batu dikatakan aja ngremehke dosa cilik. Dosa cilik nek ora tahu bertobat cilik akhirnya dadi gede, dadi akeh. Wala tahkiran aja tok ngremehke dosa cilik. Begitu pula kabair dosa gede. Ning nek saben dina krengeh nangis marang Gusti Allah mohon ampun ora diarani dosa gede. Nah, itu saya ingat pertama kali itu ketika ngaji Nasaul Bad, yang kedua teringat itu ketika almarhum Kiai Zainuddin diundang ke daerah Karanggede sana, saya aduh derek itu kelingan terus. Jangan menyepelekan dosa kecil. Dosa kecil nek saben dina berbuat akan menjadi besar. Begitu pula walaupun itu dosa besar, asalkan setiap hari selalu berdoa tobat kepada Allah, maka tidak dilamakan dosa besar akhirnya akan habis. Pun Qul inni akhafu min asyati rabbi, apa sing diwedeni ngadzaba yaumin adzim, adalah siksa pada hari besar, yaitu hari kiamat. Kul katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu hanya Allah lah a'budu aku menyembah, mukhlishon dengan tulus ikhlas, lahu baginya dini agamaku, ketaatanku hanya kepada Allah. Fa'budu maka kalian sembahlah masyitum apa yang kalian sukai min dunihi selain dia Allah. Nek kaya ngono, nek kowe pancen sak gelemmu nyembah selain Allah, kul katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal khosirina sesungguhnya orang-orang yang rugi. Sopo? Alladzina khosiru adalah orang-orang yang telah merugikan ampusahum diri mereka sendiri, wa ahlihim dan keluarga mereka, yaumal kiamat besok dina kiamat. Ala ketahuilah, zalika yang demikian itu huwal khusranul mubin, sing jeneng rugi yang sungguh-sungguh, yaitu rugi kelak di yaumul kiamat. Nang donya wae rugi ora miru. Engko iso golek batine. Bar pandemi aku malah sithik Pak. Ning kok iso golek nang rugi nang donya ora apa-apa. Ning nek rugi nang akhirat ya Allah, sing dene rugi sungguh-sungguh itu adalah orang yang rugi kelak di akhirat. Mula berkali-kali dalam kesempatan mumpung awake dhewe isih urip, saya kayak kesempatan agar jangan menyesal akhirnya kelak di akhirat. Bapak, Ibu, jamaah yang saya hormati, lahum min fawqihim dhulal. Jadi nek rugi ana ing akhirat niku lahum bagi mereka min fawqihim telah disediakan fauqihim di atas mereka dulalun lapisan-lapisan minan nari dari neraka. Naudzubillah min dzalik. Dure lapisan neraka. Wa min tatihim dan di bawah mereka dulalun juga lapisan-lapisan api neraka. Zalika demikianlah yukhawifullah, Allah mengancam, Allah menakut-nakuti bihi dengan siksa itu ngibadahu terhadap hambanya. Ya ibadi wahai hambaku fattakun, maka takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat 17 ini asbabun nuzulnya, saat itu sahabat Zaid bin Aslam radhiyallahu an bercerita, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Zaid bin Amr
bin Nufail radhiyallahu an, kemudian Abu Dzar Ghifari radhiyallahu an, dan Salman Al-Farisi radhiyallahu an ini telah berikrar. Ikrarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, sudah masuk Islam. Hadis diriwayatkan Ibnu Hakim dan lain-lainnya. Ini ayatnya ini turunnya. Walladzina tini wong akeh ijtanibu sing padha ngeduwi sapa wong akeh at-tauhuta berhala tauhid ayak buduha dari tujuan untuk mereka menyembahnya, ngeduwi tauhid berhala, tapi wa anabu dan mereka kembali ilallahi kepada Allah. Lahum bagi mereka opo al-busra kabar gembira, dia akan dimasukkan ke surga. Nih lawan katanya seperti yang saya sampaikan tadi ceritanya tadi. Ini ayatnya orang yang meninggalkan berhala, meninggalkan sembahan selain Allah, tapi tobat kepada Allah, Allah menerima tobatnya, jaminannya adalah surga. Nih pun ayat 18 ini alladzina fabashir ibad, tadi busra lahum busra fabashir, maka berilah kabar gembira ngibadi kepada hambaku kaya ngono nek gelem ninggalake surga baginya. Alladzina mereka adalah orang-orang yastami'una yang mendengarkan al-qaula nasihat perkataan, kemudian fayattabi'una lalu mereka mengikuti ahsanahu perkataan yang baik. Deknen gelem ngaji, ngrungokke, terus mengikuti apa yang disampaikan dalam pengajian tadi. Nih. Ulaika wong sing kaya ngono iku alladzina hadahumullah adalah orang-orang yang Allah berikan hidayah. Wa ulaika dan mereka yang mau mengikuti kebaikan tadi hum ulul albab, mereka itu adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih, akal dan hati yang bersih. Tanpa itu enggak mungkin, enggak mau mangkat ngaji ora gelem, mangkat jamaah ora gelem, ada kebaikan enggak mau. Nah, maka saya tadi ada yang WA saya, Pak, ini undangannya terhadap orang muslim. Iya, nek gelem yang ngaji kabeh aku seneng aku. Nanti itu terhadap orang muslim Markus Hari. Ya. Bun. Kemudian ayat 18. Ini tadi yang telah dibaca, asbabun nuzulnya Zaid bin Aslam padha karo mau menerangkan. Tapi tadi dengan yang lain, tapi hanya khusus sahabat Zaid bin Aslam. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang sahabat Ansor yang ketika itu turun Al-Quran surat 15 ayat 44 menghadap Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata matur, wahai Rasul, aku mempunyai 7 orang hamba saya. Aku telah memerdekakan mereka semua untuk menutup 7 pintu neraka jahanam. Hadis riwayat Ibu Hatim. Ini ayatnya tadi alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Deknen mendengarkan nasihat yang baik kemudian diikuti. Ini termasuk juga diriwayatkan dari Asnam yang saya sampaikan tadi. Kaya ngono kuwi tiada lain adalah bagi orang-orang terwujud mendapat hidayah dari Allah dan mereka itu mempunyai akal nurani sing sehat. Nah, akal nurani rahasia ora bakal. Afaman haqqo, maka apakah yang pasti, yang benar, yang hak alaihi atasnya kalimatul adzabi, ketetapan siksa masuk neraka. Apa anta tungkidu, apakah kamu tungkidu akan menyelamatkan man finnari, siapapun yang masuk ke dalam neraka.
apa sing kaya ngono kuwi menyebabkan masuk neraka, ataukah kalian malah justru bisa menyelamatkan orang yang sudah ada di neraka? Lakinil ladina, akan tapi orang-orang ittaqau sing padha bertakwa robahum kepada Tuhannya, lahum bagi mereka apa ghurafun, kamar-kamar di surga, min fauqiha, dari atas kamar mereka itu hurufun, terdapat kamar-kamar mabniyatun yang dibangun bertingkat-tingkat, tajri mengalir, mintakia dari bawah kamar itu apa al anharu, sungai-sungai. Wa'dallahi sing kaya ngono kuwi adalah janji Allah. Mula nenek dunya kurang sithik wis kurang akeh barang ora apa-apa kalau memang itu ketentuan Allah. Kita sudah disediakan kelak di akhirat kamar-kamar yang indah. Kemarin saya diceritani buat kamar anune apik, omahe apik, kamare apik, tempat tidurnya saja harganya 50 juta. Rasa kaget kok ngono kuwi ah. Nabi itu nek sare niku kene nganti gelar Nabi itu. Kene nganti keneng. Sing kena ngusap aku dhewe wae. Kadung ngusap. Ini gelegakan klosok. Nah, maka dia itu rasa kaget, rasa gumun kok ngono ya. Ora miro wong. Paling-paling ya uripe itu rata-rata ya hanya nggur sejak jam lebih 8 detik. Ning dunya iki kok arep yes. Kula niku neng pondok niku kurang lebih 10 tahun karpete ora. Dadine nggur digelari apa kaya kudu kloso, Pak. Sing anu niku lho, dijereng apa kaya semacam jalin di anyam di dalam. Ya sembuh kowe apa kuwi. Ya enak iki. Nah, ndang saniki niku turun ning kasur niku ora iso tangi. Anggere mau ke arep tangi asar kok jane ya wis melek. Kok rene adzan-adzan ya. Ndang aku akeh tangi arep adzan arep nyamburi agak niku Mas Dudo keren iki. Nek adzan. Duren jane Dudo keren. Kula dhisik tau dadi durung tahun itu anak ngarani wong ngarani kula niku jadi duren. Aku ora ngerti duren iki apa. Sing ngartikan malah Ibu Dudo keren jane. Oh aku kok keren to aku. Mbut. Lakini latina taqo mabniyatun tajri sudah. La yukhlifullahu mi'ad, kaya ngene iki janji Allah, wa'dallah janji Allah, la yukhlifullahu ora bakal nyalai nulayani sapa Allah al mi'ad, janjinya itu Allah, janjinya itu pasti wis to. Mula ora usah khawatir rezekiku apa, ora bakal kleru, rezekine sudah dihitung. Lah saiki kene wis dodol, kene dodol meneh, saiki ana supermarket. Itu Mas Mamat bar saiki ora kombi menel apa saiki akeh Superman. Alah Mas tak lulus dadan rezeki ora bakal kleru wis kuwi bagianmu kaya ngono kuwi. Lah ora padha lah mbiyen kowe sing tanggungan anakmu sing sekolah kemudian anakmu sing jomblo saiki anakmu wis rabi kabeh bojomu ya wis digaji kowe dikurangi pancen wis tuwa kaya ngono kuwi. Iya ya Pak ya. Kowe dare kok mbiyen ora. Lah iya wis dikurangi. Mbiyen kowe rambutmu ora ireng. Iya aku mbiyen entuk bojoku ki karena rambutku iteng, saiki wis putih. Ya kaya ngono kuwi lah. Nah, ora arane keri. Kula kandhake. Iya ya Pak, alhamdulillah. Kula nek wong kita golek kanca itu golek kanca sing wong sing iso ngandani atau iso sing ditiru. Aja nggur anggere bergaul gitu lah. Bun. Alam taro, apakah tidak kamu melihat Anallaha satemene Allah iku anjala nurunake sapa Allah minas samai dari langit minurunake ma'an air hujan fasalakahu lalu Allah mengalirkannya atau menyimpannya ya Nabi sebagai sumber mata air fil ardi di muka bumi. Summa yukhriju
Kemudian Allah mengeluarkan, menumbuhkan bihi dengan air itu zar'an, tanaman-tanaman mukhtalifan yang bermacam-macam opo alwanuhu, warna-warnanya. Sumaya hiju, kemudian tanaman itu menjadi kering. Fatarohu, lalu kamu perhatikannya musfaron, menjadi kuning, kekuningan.